Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Milatina Mukhtarullah, peserta Latsar Angkatan 2 Kelompok 3, CPNS Kementerian Agama tahun 2024 yang bertugas di IAIN Langsa Aceh. Melalui tugas podcast learning ini, saya akan menceritakan pengalaman belajar pada pertemuan pertama dengan Ibu Dr. Hajjah Heni Mardiningsi, SIMM, selaku pemateri. Adapun pengalaman saya pada hari pertama mengikuti distance learning ini cukup sangat menarik dan menantang karena pembelajaran dilakukan dengan dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Di mana metode sinkronus menggunakan media Zoom Meeting, website Kolabjar, dan PJJ dalam proses pembelajarannya. Sehingga memungkinkan pemateri dan peserta berdiskusi dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Panitia BDK Surabaya. Dan metode asinkronus sendiri, peserta Latsar diberikan modul PowerPoint Presentation sebagai bacaan, video penjelasan yang dapat diakses tanpa batasan waktu. Untuk mengevaluasi pembelajaran, diberikan tugas yang salah satunya dikerjakan dalam bentuk podcast learning seperti ini. Kemudian, diupload dan disubmit pada hari yang sama. Selain tugas individu tersebut, juga ada tugas kelompok yang membuat peserta Latsar secara aktif berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Hal ini membangun hubungan silaturahim di antara peserta Latsar meskipun berada di tempat yang berbeda, sehingga tidak menghilangkan esensi Latsar itu sendiri, meskipun dilaksanakan secara daring. Dan untuk materi yang diberikan oleh Ibu Heni hari ini adalah terkait wawasan kebangsaan, isu-isu kontemporer, dan sikap perilaku bela negara. Untuk materi wawasan kebangsaan sendiri, wawasan kebangsaan adalah pemahaman dan kesadaran tentang identitas, nilai, dan tujuan bersama suatu bangsa. Wawasan kebangsaan membantu memperkuat persatuan dan kesatuan di antara berbagai kelompok masyarakat, serta menciptakan dasar untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang mendukung kemajuan dan keharmonisan bangsa. Adapun konsensus dasar yang mencakup wawasan kebangsaan adalah tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi yang mengatur struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara. Selanjutnya, NKRI sebagai konsep yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Selain itu, juga ada Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu dan mencerminkan keberagaman budaya, suku, agama, bahasa di Indonesia yang harus disatukan dalam kerangka kebangsaan. Selanjutnya adalah tentang isu-isu strategis kontemporer yang merujuk pada masalah, tantangan, atau fenomena yang sedang relevan dan menjadi perhatian di masa kini. Beberapa isu kontemporer saat ini seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan kekayaan, serta ketidakadilan sosial yang menjadi semakin perhatian. Isu ini mencakup kesenjangan antara kaya dan miskin, serta ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Kemudian, digitalisasi dan keamanan cyber, di mana kemajuan teknologi informasi membawa tantangan baru dalam hal keamanan cyber, privasi data, hoax, pencemaran nama baik, dan dampak sosial dari penggunaan teknologi digital yang masif. Kemudian, korupsi, radikalisme, terorisme, politik, pencucian uang, dan penyalahan obat terlarang. Dari semua isu-isu tersebut, pada akhirnya secara keseluruhan dilihat bagaimana seorang PNS mampu menganalisis dan mencari solusinya dengan cara-cara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan serta terintegrasi atau komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah materi bela negara. Bela negara sendiri adalah konsep yang mencerminkan upaya dan tanggung jawab setiap warga negara untuk mempertahankan dan melindungi negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Bela negara bagi PNS berarti menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh kesadaran akan perannya dalam mendukung kestabilan dan kemajuan negara serta berkontribusi pada pelayanan publik yang berkualitas demi kepentingan bersama. Sebagai PNS, bela negara mencakup tanggung jawab khusus yang melibatkan kontribusi terhadap negara melalui fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, seperti memberikan pelayanan publik yang berkualitas, taat terhadap hukum dan peraturan, serta berpartisipasi dalam program pemerintah, ikut serta dalam pemeliharaan persatuan dan kesatuan, dan menjadi teladan bagi masyarakat baik dari segi etika, sikap profesionalitas dalam setiap tindakan dan keputusan. Kemudian, sebagai individu, nilai-nilai Pancasila dapat dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling dasar yang dapat ditunjukkan adalah dengan menjaga kecerdasan emosional, spiritual, intelijensi, seperti kesadaran mempersiapkan diri baik secara rohani maupun jasmani untuk memulai hari ketika bekerja. Secara jasmani, dengan menerapkan pola hidup sehat, berolahraga, mandi, makan secara teratur, menjaga kesehatan agar dapat melaksanakan tugas sebagai PNS dengan baik. Kemudian mempersiapkan rohani dapat dilakukan dengan menjaga waktu ibadah dan berdoa, yang mana itu adalah salah satu bentuk rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan menerapkan nilai-nilai tersebut sehingga dapat menjalankan tugas sebagai PNS yang berakhlak. Baik, demikian tugas Learning Journal agenda 1. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.